Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengkaji biografi orang yang sudah membebaskan manusia min zulumatil jahli ila nuril ma'rifah, dari jahiliyah musyrik kepada cahaya tauhid, dari mulai sejak lahir sampailah meninggal dunia. Kita akan break sejenak saat salat isya insyaallah. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yaqub. Yaqub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini turun ke bawah, ada yang jadi nabi bernama Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman bercabang dua ke kanan, Zakaria. Kemudian Zakaria punya anak Yahya. Habis. Kemudian jalurnya yang satu lagi dari Sulaiman tidak langsung punya anak bernama Imran. Imran punya anak bernama Maryam, dan Maryam punya anak bernama Isa. Habis. Jalur pertama. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yaqub. Yaqub punya anak Bunyamin. Turun ke bawah berakhir pada Yunus. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yaqub. Yaqub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Imran. Beda Imran di sini dengan Imran ayah Maryam. Imran punya anak bernama Musa, dan Musa punya adik saudara bernama Harun. Turun ke bawah Ilyasan. Ini nabi-nabi yang dikenal dengan Bani Israel. Israel nama lain dari Yaqub. Yaqub nama lainnya Israel. Cucu cicit dari Yaqub itu disebut dengan Bani Israel. Sedangkan asal dari kata Yahudi adalah Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yaqub. Yaqub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahuza Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalurnya bukan dari jalur sini, tapi bertemu pada Ibrahim. Jalurnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah bernama Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdi Manaf. Abdi Manaf anak Qusay. Qusay anak Kilab. Kilab anak Murrah. Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihir. Fihir anak Malik. Malik anak Nadar. Nadar anak Kinanah. Kinanah anak Khuzaimah. Khuzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nizar. Nizar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Adnan bukan nabi. Namanya dibuat warna apa warnanya? Adnan karena nasab yang sahih disebutkan nabi hanya sampai pada Adnan. Adapun dari Adnan ini ke atas banyak ikhtilaf sampai kepada Ismail, dan Ismail anak Ibrahim, mengalir darah Ibrahim dan Ismail pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasab. Nasab kita Pak Ustaz, nanti pertemuan lain kita bahas. Hari Isnin 12 Rabiul Awal menurut riwayat yang masyhur. Kalau ada nanti ustaz lain ceramah 9 Rabiul Awal, itu dia pakai dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Banyak pendapat tentang ini, tapi yang masyhur 12 tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah. Disebut dengan Amul Fil, tahun 571 kalau pakai kalender Romawi. Tahun 40 kekuasaan Kisra Anushirwan, raja Persia bernama Kisra. Maka menjelang subuh
hari Senin itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada ikhtilaf. Hadis riwayat Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Tak ada ikhtilaf. Tanggalnya ya, harinya tak ada ikhtilaf. Ketika dia lahir, terang benderang cahaya menerangi istana-istana di Rom. Tak tahu datang dari mana. Mereka heran. Dari mana ini terang? Begitu riwayat Ibnu Sa'ad, Ahmad bin Hanbal dan dari api abadi yang tak pernah mati di Persia padam. Beberapa bangunan gereja roboh, tak tahu apa sebab. Begitu menurut riwayat Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Abdul Muttalib sesudah lahir cucu kesayangan tadi dibawalah ke dalam Ka'bah karena Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah. Kemudian disembelihkan kambing, akikah. Akikah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Sudah ada. Zaman Nabi Muhammad dibersihkan dari yang kotor-kotor. Mereka darah kambing itu diusapkan ke kepala anak yang baru lahir. Kotor, najis. Tapi setelah Islam datang dibersihkan karena akikah ini sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama yang memberi nama itu adalah Abdul Muttalib. Diberinya cucunya itu bernama Muhammad. Nama itu belum pernah dipakai sebelumnya. Dia dikhitankan pada hari ke-7 karena khitan sudah ada pada syariat datuk moyangnya Ibrahim. Nabi-nabi setelah Ibrahim berkhitan. Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan, Ustaz. Khitan. Siapa yang menghapuskan khitan dalam agama Nasrani? Paus bernama Saul, seorang laki-laki merubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang menghapuskan khitan. Kata dia sejak Isa disalib maka semua suci, tak perlu lagi berkhitan. Kemudian tradisi orang Arab, anak itu disusukan kepada perempuan lain, disusukan kepada seorang budak sahaya Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Kebetulan dia waktu itu melahirkan anak bernama Masruh, maka Nabi saudara sesusuan dengan Masruh. Ibunya lain tapi satu ibu susuan, karena Suwaibah menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Suwaibah menyusukan bayi-bayi lain, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu sisi Hamzah itu pamannya karena adik ayahnya, tapi di sisi lain juga Hamzah adalah saudara satu